Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sesi kita, pembahasan kita tentang tafsir suratul Fatihah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ayat yang kedua dari suratul Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abu Ja'far bin Jarir menjelaskan bahwa makna dari Alhamdulillah itu adalah asyukru lillahi khalisan. Pernyataan syukur secara murni, secara ikhlas kepada Allah yang didasari dengan pengetahuan, pemahaman, kesadaran terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, kepada kita, yang tidak bisa dihitung. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Ibnu Jarir kemudian menyampaikan bahwa Alhamdulillah, kata Alhamdulillah itu sana'un asnabihi ala nafsi, adalah sebuah pujian yang Allah sampaikan untuk dirinya sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri itu sesuatu yang sah. Dan banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran ayat yang dimulai dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi dan seterusnya. Ya, itu sah untuk Allah. Ya, karena memang yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk menerima pujian itu hanyalah Allah. Tapi itu tidak sah untuk kita praktekkan. Misalnya kita memuji diri kita, kalau saya itu begini begitu, itu nggak sah. Justru itu bisa menyebabkan kesombongan, riak dan sebagainya. Ya. Kemudian di dalamnya mengandung ajaran ya, kepada kita, kepada para hamba untuk memuji kepada Allah. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, ya, Qulu ya ibadi, katakanlah wahai hambaku, idza aradtum syukri wa sana'i alhamdulillah. Kalau kamu ingin memujiku, ingin mengucapkan syukur kepadaku, kata Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Bersyukurlah kepadamu atas kebaikanku, ya, karena akulah zat yang punya keagungan dan keutamaan, al-munfarid, ya, yang sendiri di dalam penciptaan dan pengadaan, ya. Tuhan dari semua makhluk, ya. Tuhan dari apa saja yang ada di muka bumi ini, ya. Karena itu yang namanya pujian, ya, rasa syukur itu hanya layak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu syukur itu sendiri apa? Syukur itu adalah, ya, al-i'tiraf bil fadli, pemahaman dan pengakuan atas keutamaan dan nikmat yang muncul dari yang disyukuri. Ya. Kita biasa kepada orang memberikan sesuatu kita, maka kita ucapkan terima kasih. Kenapa kita mengucapkan terima kasih? Karena kita merasakan ada sesuatu, ada kebaikan yang kita terima. Ya. Syukur itu imma bil lisan, ya, imma bil yadi, imma bil qalb. Ya. Sehingga seakan-akan dikatakan di situ yuridu anna yadi wa lisani wa qalbi lakum. Seakan-akan kita ingin mengatakan kepada Allah bahwa tanganku, hatiku, kemudian lisanku, ya Allah, itu hanyalah untukmu. Tidak ada di dalam hatiku kecuali untuk mensucikanmu dan mencintaimu, dan juga tidak ada di dalam ucapanku kecuali itu hanyalah pujian kepadamu. Tidak ada di dalam tanganku, pada tanganku dan seluruh anggota tubuhku kecuali untuk berkhidmat, mengabdi kepadamu. Ini makna daripada syukur. Barangkali kita bertanya-tanya bagaimana tangan kita, anggota tubuh kita itu kita maknai sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.
Karena itu syukur itu dikatakan itu bukan semata-mata bil lisan atau bil qalb, tapi harus juga bil arkan. Mempraktekkan, mentasarrufkan sesuatu yang baik yang telah Allah berikan kepada kita untuk kebaikan yang sama. Jadi kalau kita diberi mata oleh Allah, maka rasa syukur mata itu adalah berarti memanfaatkan mata itu untuk kebaikan. Melihat sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, mencegah pandangan kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu namanya mensyukuri terhadap nikmat mata. Hanya dikatakan di situ bahwa yang namanya syukur itu ucapan alhamdulillah itu adalah bentuk daripada syukur bil lisan. Ya, sehingga dikatakan alhamdulillah syukri wa ma syakarallahu abdun wa ma syakarallahu abdun lam yahmiduhu. Alhamdulillah itu adalah pangkal daripada syukur, dan seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika orang itu tidak mau memuji Allah. Ya, itu makna daripada syukur. Lalu kepada siapa syukur? Lillahi. Sudah dikatakan lillahi rabbil alamin. Tuhan segala alam. Maka dikatakan Rob. Rob itu kadang-kadang bermakna robba, mendidik. Ya. Allah mendidik kita itu dengan dua hal. Jadi dengan dua cara. Yang pertama ada yang namanya pendidikan dalam penciptaan, yang itu mengarah kepada kekuatan fisik, kekuatan akal. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah, ya, tarbiyah diniyah tahdhibiyah, yang arahnya kepada penyucian jiwa. Ya, proses, makanya dikatakan ada pendidikan itu dalam bahasa Arab itu ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada tahdzib. Ya. Jadi kalau tahdzib itu lebih mengarah kepada pendidikan dalam arti proses penyucian hati. Nah, Allah mengajarkan kita itu dikuatkan secara fisik, dikuatkan akalnya agar kita bisa berpikir, kemudian dari proses itu Allah juga menguatkan batiniyahnya, mendidik kita secara batiniyah. Dengan cara apa? Tentunya dengan memanfaatkan sisi-sisi dari anggota tubuh kita untuk merenungi, tadabbur, ta'ammul, sehingga itu melahirkan kesadaran di dalam batin kita bahwa semuanya itu milik Allah. Bahwa tidak mungkin semuanya itu terjadi kalau tidak ada zat yang maha kuasa, yang maha mengatur, dan seterusnya dan sebagainya. Itu proses pendidikan yang ada di dalam diri kita. Makanya di samping ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Yang dua-duanya ini harus kita padukan di dalam proses mendidik diri kita agar kita bisa menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu telah diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Ya. Yang terakhir al-alamin. Ya. Al-alam. Apa itu alam? Ma siwallah. Para ulama mendefinisikan alam itu ma siwallah. Sesuatu yang selain Allah. Ya, semua makhluk Allah itu namanya alam. Untuk apa Allah menciptakan alam? Ya, kita tahu misalnya di dalam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min masjidin linuriyahu min ayatin. Ada kata-kata linuriyahu min ayatin. Agar aku bisa tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian dari ayat-ayatku, kata Allah. Apa ayat-ayat Allah itu? Ya, semua yang ada ini. Ya, semua yang ada ini menjadi tanda atas kebesaran Allah, menjadi tanda atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga harus kita syukuri. Nikmat sehat itu mahal sekali harganya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita sangat-sangat menghargai betul, sangat menyadari betul betapa nikmat sehat itu sangat mahal. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah sudah diberi keimanan. Kalian juga harus bersyukur kepada Allah punya orang tua yang memasukkan kalian ke lembaga pendidikan agama sehingga kalian mengerti bagaimana hidupnya. Sebenarnya itu harus disyukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Tentunya dengan hati, dengan lisan, dan arkan. Semua anggota tubuh kita. Itulah makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian dari tafsir surat ayat yang kedua ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.